Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Javiera Yona Krisanti dengan NPM 221 dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Di sini saya akan meresensi sebuah jurnal yang berjudul The Case of the Spelunkean Explorers. Tugas ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Hukum dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Alfi Pratama, S.Phil M.Phil. Ini merupakan kisah fiksi tentang pembunuhan dan kanibalisme yang ditulis oleh Ion Fuller. Jurnal ini menceritakan tentang 5 orang penjelajah yang terperangkap di dalam gua dikarenakan adanya sebuah bencana longsor yang mengakibatkan semua akses tertutup. Mereka terperangkap tanpa adanya makanan sama sekali. Salah satu penjelajah tersebut bernama Wetmore menyarankan kepada penjelajah lainnya untuk membunuh dan memakan salah satu dari penjelajah tersebut demi bertahan hidup. Akhirnya para penjelajah pun setuju. Mereka akan menentukan siapa yang akan dibunuh dengan cara melempar dadu. Sebelum melempar dadu tersebut, tiba-tiba Wetmore mengurungkan niatnya. Namun, penjelajah lainnya tetap memasukkan Wetmore sebagai kandidat. Sayangnya, Wetmore sendiri yang terpilih sebagai orang yang akan dibunuh demi bertahan hidup dan demi menyelamatkan penjelajah lainnya. Dilihat dari kasus tersebut, terdapat perbedaan pendapat dari beberapa orang hakim, dan terdapat pula beberapa teori hukum seperti teori hukum alam, teori hukum positif, teori hukum konseptualisme, teori hukum realis, teori hukum pragmatis, dan teori hak-hak alamiah. Dalam hal perbedaan pendapat tersebut, kita harus memahami konsekuensi praktis nyata dari beberapa teori yang dipertimbangkan oleh para hakim tersebut. Dalam kasus ini terdapat 5 orang hakim pengadilan persemakmuran Newgate yang berpendapat tentang kasus ini, di mana terdapat 2 orang hakim yang berpendapat bahwa benar mereka telah melakukan pembunuhan dan harus dilakukan hukuman mati, dan 2 orang hakim lainnya berpendapat bahwa mereka tidak melakukan pembunuhan sehingga mereka tidak bisa dihukum karena melihat dari hukum alam, dan 1 orang hakim lainnya mengundurkan diri dari kasus tersebut. Berikut pendapat dari para hakim dari kasus tersebut. Yang pertama dari Hakim Shinichiro Penny. Hakim Penny merupakan Ketua Mahkamah Agung. Ia berpendapat bahwa berdasarkan undang-undang yang menyatakan bahwa barang siapa yang dengan sengaja dan terencana telah mengambil nyawa orang lain, maka akan diberi hukuman mati. Berdasarkan hukum positif, Hakim Penny menyatakan bahwa penjelajahan spelunkean ini merupakan kasus yang besar yang tidak boleh dikecualikan dari peraturan yang ada. Tetapi Hakim Penny beranggapan bahwa kita dapat memberikan simpati kepada mereka dengan mempertimbangkan situasi yang di dalamnya yang sangat tragis. Pada putusannya, Hakim Penny menyampaikan bahwa ketua eksekutif dapat memberikan gerasi kepada para terdakwa untuk meringankan mereka mengingat keadaan khusus yang terpaksa dari kasus ini, yaitu para terdakwa tidak dengan sengaja mengambil nyawa orang lain, sehingga Hakim Penny beranggapan bahwa para terdakwa tidak boleh dihukum mati. Hal ini mengartikulasikan posisi positif ketua hakim. Pada intinya, Hakim Penny menyatakan bahwa dengan diberikannya gerasi kepada keempat terdakwa tersebut, diharapkan keadilan ditegakkan dengan tanpa mengurangi isi dari undang-undang tersebut. Yang kedua, pendapat dari Hakim Foster. Berdasarkan teori hukum alam, Hakim Foster menyatakan bahwa kasus ini bukan merupakan kasus pembunuhan seperti yang dikatakan oleh undang-undang, melainkan tindakan pembelaan diri dan upaya bertahan hidup di mana mereka tidak punya pilihan lain untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Hakim Foster berpendapat bahwa mereka tidak bersalah dan tidak bisa diberikan hukuman mati sehingga harus dibebaskan. Para terdakwa tidak melakukan kejahatan apapun atas tewasnya Wetmore karena yang mereka alami merupakan ketidaksengajaan dan merupakan keadaan alam. Menurut Foster, hukum yang menyatakan bahwa barang siapa yang dengan sengaja mengambil nyawa orang lain maka akan diberi hukuman mati tersebut harus dikesampingkan. Yang ketiga, pendapat dari Hakim Tating. Hakim Tating merupakan hakim ketiga yang berpendapat bahwa teori hukum kodrat yang disampaikan oleh hakim sebelumnya, yaitu Hakim Foster, itu teorinya penuh kontradiksi dan merupakan kesalahan. Tating berpendapat bahwa pembunuhan dalam kasus ini merupakan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja karena mereka telah melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk menentukan siapa orang yang akan menjadi korban. Sehingga Tating berpendapat tindakan yang dilakukan penjelajah tersebut tidak bisa dikatakan sebagai pembelaan diri. Teori hukum alam yang dikatakan oleh Hakim Foster sangat ditentang oleh Hakim Tating, tetapi ia tidak menemukan prinsip-prinsip
yang bisa dijadikan dasar untuk memutus apakah akan menghukum atau malah membebaskan para terdakwa tersebut, yang pada akhirnya Hakim Tati mengundurkan diri dalam kasus tersebut. Yang keempat, pendapat dari Hakim Ken. Hakim Ken memberikan putusan yang sama dengan putusan dari Ketua Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa kita harus menjunjung tinggi hukuman dan memberikan keempat terdakwa hukuman mati. Hakim Ken juga berpendapat bahwa ia akan mengarahkan kepala eksekutif untuk memberikan grasi atau mengampuni mereka sesuai dengan keinginannya. Tetapi menurutnya, ketua eksekutif itu tidak mempunyai hak prerogatif dalam undang-undang. Hakim Ken berpendapat bahwa dalam kasus ini tidak terdapat pengecualian terhadap pembelaan diri dari para terdakwa, karena menurutnya ruang lingkup pembelaan diri ini hanya berlaku pada kasus yang melawan ancaman keberadaannya. Sedangkan dalam kasus ini, korbannya, yaitu Whitmore, tidak mengancam keberadaannya sama sekali, sehingga Hakim Ken beranggapan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja dan keempat terdakwa tersebut harus dihukum mati. Yang terakhir, ada pendapat dari Hakim Hendy. Hakim Hendy merupakan hakim yang terakhir yang memiliki pandangan bahwa kepala eksekutif tidak akan mengampuni para terdakwa jika memang benar mereka bersalah, sehingga ia mengiringi opini publik dengan mempublikasikan kasus ini kepada masyarakat dengan bertanya pendapatnya terkait apa yang harus dilakukan Mahkamah Agung terhadap kasus ini. Dan 90% masyarakat berpendapat bahwa terdakwa harus diampuni dan diberikan hukuman yang lebih ringan. Dilihat dari kelima pendapat para hakim tersebut, maka diambil keputusan bahwa Mahkamah Agung memiliki keyakinan untuk memerintahkan agar pelaksanaan hukuman dilaksanakan pada jam 6 pagi hari Jumat tanggal 6 April. Mahkamah Agung juga memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan segala cara agar para terdakwa dihukum mati dengan cara digantung. Pembelajaran yang dapat saya ambil sini yaitu mengenai banyaknya teori-teori hukum dari berbagai pikiran akan menghasilkan pendapat yang berbagai macam sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Contohnya, terdapat perbedaan antara dua teori hukum, yaitu teori hukum positif dan teori hukum alam. Teori hukum positif mengharuskan untuk menegakkan hukum yang berlaku, sedangkan teori hukum alam mengharuskan untuk melihat kondisi-kondisi dan faktor-faktor lain dalam suatu pandangan. Selain itu, pembelajaran yang dapat saya ambil di sini yaitu bahwa kita harus memiliki sudut pandang yang luas atas suatu perbuatan seseorang. Kita tidak bisa melihat sesuatu hanya dari satu sudut pandang saja, karena dalam hal-hal tertentu, terkadang seseorang melakukan tindakan kejahatan atas kondisi-kondisi tertentu yang memaksanya. Dengan begitu, kita jangan sampai keliru dalam memberikan pandangan, apalagi sebagai seorang hakim dalam memutus suatu perkara. Lalu, terdapat pelajaran yang dapat saya ambil dari majalah Kaya, yaitu peran hakim dalam mengambil suatu putusan harus didasarkan pada penerapan hukum secara konseptual dan harus berpegang pada hukum tertulis, di mana dalam kasus ini dilihat dari salah satu undang-undang yang mengatakan bahwa barang siapa yang dengan sengaja mengambil nyawa orang lain maka akan diberikan sanksi berupa hukuman mati. Tetapi pada kasus tertentu hakim juga harus mempertimbangkannya. Sekian resensi mengenai jurnal The Case of the Spelunkian Explorers. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.